Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Adapun firman Tuhan Nats khotbah pada minggu ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats ini, pasal 19 ini secara keseluruhan jawaban formil di mana penulis kitab Mazmur mempersatukan dua syair yang kedua-duanya terlalu pendek untuk berdiri sendiri, terlalu dangkal dan tidak memuaskan, yaitu satu bagian ayat 1 sampai 7 dan bagian kedua adalah ayat 8 sampai ayat 15. Dari ayat 1 sampai 7 adalah jawaban yang sangat filosofis, di mana kita diajak memandang langit dan memperhatikan betapa teratur peredaran matahari dan bintang-bintang. Tidak ada terjadi tabrakan atau tidak ada terjadi gangguan. Jadi sungguh teratur sekali. Jadi dengan itu maka manusia mengerti adanya hukum alam. Melihat matahari dan bintang-bintang teratur semua perjalanannya. Ini adalah hukum alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan menyelidiki hati nurani setiap orang, bahwa setiap orang berusaha menginginkan adanya suatu masyarakat yang adil, yang tidak ada kerusuhan, yang ada adalah
keteraturan. Untuk itu manusia mengerti adanya azas-azas akhlak, mengerti akan hukum moral itu. Jadi dari hati nuraninya manusia, setiap orang memiliki usaha supaya masyarakat hidup dalam keadilan, sehingga ada dasar-dasar akhlak moral, ada dasar-dasar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa dengan demikian melihat hukum alam tersebut, yaitu dalam ayat 1 sampai ke 7, orang bijaksana akan menyimpulkan bahwa kedua hukum yang mulia itu, yaitu adanya keteraturan alam, hukum alam, dan juga adanya keinginan hati nurani manusia membentuk masyarakat yang teratur dan adil, maka setiap orang yang tidak sadar mengikuti alam atau hukum alam, maka dia tidak sadar akan adanya Khalik atau yang maha kuasa yang mengatur kehidupan ini, mengatur alam dan mengatur kehidupan makhluk-makhluk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu manusia sepakat. Manusia sepakat untuk mencari kebaikan dengan bersama-sama mau mengikuti kehendak Allah yang esa itu. Manusia sepakat mengikuti kehendak Allah yang esa itu. Ini, Bapak Ibu, itu yang sering dikembangkan oleh ajaran-ajaran seperti Immanuel Kant. Ya, inilah yang bagian pertama dari kitab Mazmur ayat 1 sampai 7. Sekarang kita mengikuti nats khotbah ini ayat 8 sampai ayat 15. Menurut kesaksian Alkitab bahwa suara alam tidak dapat didengarkan manusia sedemikian rupa. Ini manusia tidak mampu mendengarkan suara alam sedemikian rupa. Tidak dapat didengarkan manusia dengan berbagai hal. Menurut kesaksian Alkitab juga bahwa manusia benar-benar turut memuliakan Pencipta. Manusia itu benar-benar turut memuliakan Pencipta. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab kebijaksanaan dari Sulaiman yang dikarang dalam bahasa Yunani oleh seorang Yahudi di Alexandria, Mesir pada abad pertama, dikatakan demikian, sesungguhnya
hampa sekalian orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah adalah hampa yang melalui kenyataan tidak sanggup mengerti bahwa Dia ada. Api yang meskipun perbuatannya kentara tidak mengetahui adanya pencipta. Jadi bahwa suara alam sangat susah didengarkan oleh manusia. Api, angin, udara kencang, cakrawala berbintang, samudera berombak, dan penerang-penerang yang ada di langit dianggapnya Allah, bertuan atas segenap alam. Jika mereka tertarik oleh keindahan alam dan mendewakannya, kiranya mereka belajar betapa lebih mulia Tuhan yang mencipta keindahan itu. Dan jika mereka kagum karena kegiatan dan kekuatan alam itu, kiranya manusia sadar betapa lebih kuat Dia yang menciptakannya. Karena kemuliaan dan keindahan makhluk-makhluk hanya mencerminkan kemuliaan keindahan Khaliknya, penciptanya. Orang itu tidak dapat diampuni. Jika mereka pandai mencari ilmu dan menyelidiki alam semesta, bagaimanakah mungkin bahwa mereka tidak menemukan pencipta alam ini? Ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena memang manusia tidak mengerti bahwa alam semesta senantiasa juga memuliakan Tuhan. Terlebih lagi Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21 demikian yang tertulis. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena manusia memang tidak mengerti bahwa alam senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 19 ini digambarkan di sana ada bintang, matahari, dan yang lain-lain. Semuanya ini menambah pujian terhadap Allah. Firman Allah itu menyampaikan pesan ini bagi kita. Hanya orang yang mendengar firman Allah dan yang menghayati sanggup mengerti berita dan suara alam. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang mendengar firman Allah, yang menghayatinya, yang sanggup mengerti berita dan suara alam. Jadi selama manusia tidak tinggal di dalam firman Allah, tidak mendengarkan firman Allah dan menghayatinya, maka tidak akan sanggup mengerti berita dan suara alam. Tidak sanggup melihat bahwa alam itu juga memuji Tuhan. Jadi inilah
Lebih lagi penafsir Katolik menekankan adanya penyataan umum di mana kemuliaan Allah di dalam alam ciptaannya. Kemuliaan Allah ada di dalam alam ciptaannya. Tinggal harus dipenuhi dengan penyataan khusus, yaitu penyataan khusus itu adalah firman-Nya. Bahwa kemuliaan Allah dalam penyataan umum ada di dalam alam ciptaannya. Jadi penyataan khususnya adalah di dalam firman-Nya. Sehingga di dalam firman-Nya kita akan mengakui penyataan umum itu adalah juga bagi kemuliaan Allah. Sedangkan penafsir Protestan menunjukkan bahwa pemberitaan Mazmur ini barulah genap dalam diri Yesus Kristus, yang di dalamnya telah diciptakan segala sesuatu. Jadi alam itu keteraturannya, langit dan matahari barulah genap di dalam diri Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Hanya di dalam Yesus Kristus juga hukum Taurat itu dipenuhi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi Mazmur ini barulah dipahami sepenuhnya, yaitu tentang alam dan juga tentang manusia yang dilihat sebagai dua gambar yang sama-sama menunjuk kepada Yesus dan kemuliaannya. Mari kita lihat tadi ayat 1 sampai 8, kemudian ayat 8 sampai ayat 15. Ayat 1 sampai 8 tentang keteraturan alam, ayat 8 sampai 15 tentang hukum Taurat. Kedua-duanya hanya bisa dipahami bagi kemuliaan Allah bila kita menerima Yesus Kristus. Jadi kedua-duanya adalah gambaran yang sama-sama menunjuk kepada Yesus Kristus dan kemuliaannya. Untuk itu Bapak Ibu, bahwa dalam minggu ini ditekankan bahwa firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu sempurna yang hadir di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, bila kita tidak tinggal di dalam firman Allah, maka kita akan sulit menghayati dan memahami segala sesuatu ini. Jadi kita akan sempurna bila kita tinggal hidup di dalam firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman ini, bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang datang ke tengah dunia ini dan memenuhi apapun yang ada di alam ini dan juga tentang hukum Taurat. Hanya di dalam Yesus kami bisa
menghayati apa yang ada di tengah-tengah di hadapan kehidupan kami setiap hari. Itu semua karena kasih-Mu Bapa, bukan karena kekuatan kami. Sehingga kami bisa semakin sempurna menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus, terimalah. Amin.